Selamat bergabung kembali di video perkuliahan MA1103 Matematika Bisnis 1. Kita masih berbicara mengenai fungsi, grafik, dan limit. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Fungsi linier itu merupakan suatu fungsi yang perubahan terhadap variabel bebasnya bersifat konstan. Grafik fungsi linier berupa garis lurus, seperti pada gambar ini. Garis ini memiliki persamaan yang disebut persamaan garis, yang salah satunya dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah B, di mana M dan B adalah konstanta. Konstanta M menunjukkan kemiringan dari garis tersebut, sementara B merupakan perpotongan garis dengan sumbu Y. Kemiringan garis atau gradien merupakan perbandingan antara selisih nilai fungsi dengan selisih variabel bebasnya. Untuk menghitung gradien, diperlukan informasi dua titik yang dilewati garis tersebut. Misalkan titik itu adalah titik X1, Y1, dan X2, Y2. Maka gradien garis tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Dari rumus ini, dapat diketahui beberapa hal. Yang pertama, M merepresentasikan perubahan, baik itu nilai fungsinya maupun variabel bebasnya. Yang kedua, M akan memiliki nilai ketika delta X nilainya tidak sama dengan 0. Artinya, garis yang dimaksud bukan garis vertikal. Dari rumus ini juga bisa dilihat bahwa M bisa bernilai positif atau negatif. Tanda positif atau negatif dari gradien menunjukkan arah kemiringan garis. Sementara, besar nilai M atau mutlak M mengindikasikan kecuraman atau kelandaian garis. Perhatikan gambar di sebelah kanan. Lihatlah bahwa ketika M semakin besar nilainya, maka garis yang dihasilkan akan semakin curam. Dan ketika M bernilai positif, garis akan miring ke kanan. Sementara untuk M yang negatif, garis akan miring ke kiri. Perhatikan grafik garis ini. Garis pada grafik ini bisa dinyatakan dalam persamaan garis. Ada beberapa bentuk penulisan persamaan garis. Yang pertama adalah bentuk slot intersect, yang memiliki bentuk seperti ini. Dari bentuk ini, kita akan mendapatkan informasi kemiringan garis beserta titik potong garis dengan sumbu Y. Bentuk yang kedua adalah bentuk point slope, di mana pada bentuk ini, kita akan mendapatkan informasi mengenai kemiringan garis beserta titik yang dilewati garis. Jadi, titik X0, Y0 di sini adalah titik yang dilewati garis tersebut. Nah, secara umum, untuk mendapatkan persamaan garis, kita memerlukan informasi kemiringan garis dan satu titik yang dilewati. Ini adalah contoh aplikasi fungsi linier dalam kehidupan sehari-hari. Di sini diceritakan bahwa sejak tanggal 8 Juni telah terjadi kenaikan harga emas sebesar Rp2.000 per hari. Dan setelah 1 bulan, harga emas telah mencapai harga Rp935.000 per gram. Yang ingin ditanyakan adalah berapa harga emas pada tanggal 8 Juni. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengumpulkan informasi yang telah diberikan. Dari cerita, didapatkan informasi sebagai berikut. Dengan informasi ini, apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya? Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya Anda mencoba mengerjakannya terlebih dahulu. Diharapkan Anda semua sudah mencoba menyelesaikan pertanyaan yang tadi. Biar tidak penasaran dengan jawabannya, mari kita bahas soal tersebut. Clue dari soal tersebut adalah perubahan konstan, yang berarti kita akan bekerja dengan fungsi linier atau persamaan garis. Dari informasi pada cerita sebelumnya,
Jika kita rangkum, akan didapatkan data-data sebagai berikut. Yang pertama, kita punya M yang menunjukkan perubahan, yaitu sebesar 2000, dan satu nilai Y di saat setelah 30 hari. Di sini kita gunakan persamaan garis yang berbentuk point slope. Substitusi informasi ini yang sudah diketahui, substitusi ke persamaan garis, didapat persamaan garis yang memenuhi data adalah sebagai berikut. Jadi kita dapatkan harga emas sebagai fungsi waktu sebagai berikut. Dan harga pada tanggal 8 Juni artinya pada saat awal T sama dengan 0 diperoleh 875.000. Dan kalau kita gambarkan grafiknya seperti gambar yang di sebelah kanan. Jika kita mempunyai beberapa garis, kita dapat mengidentifikasi apakah garis tersebut sejajar atau tegak lurus. Untuk mengidentifikasinya, kita perlu mengetahui gradien dari masing-masing garis tersebut. Jika garis tersebut bergradien sama, maka garis tersebut dikatakan sejajar. Sedangkan, jika gradien kedua garis dikalikan dan menghasilkan nilai min 1, maka kedua garis dikatakan tegak lurus. Perhatikan contoh ini. Diberikan garis L, M, dan P dengan persamaan garisnya masing-masing. Garis M memiliki gradien negatif 4/3. Garis M memiliki gradien negatif 4/3. Gradien garis M ternyata sama dengan gradien garis L, sehingga dikatakan garis M sejajar dengan garis L. Sedangkan garis P memiliki gradien 3/4. Jika gradien garis P dikalikan dengan gradien garis L, maka menghasilkan nilai negatif 1, sehingga garis P tegak lurus dengan garis L. Ini adalah grafik dari garis-garis tersebut. Garis biru adalah garis L, yang orange adalah garis M, dan yang kuning adalah garis P. Di sini terlihat bahwa garis biru dan garis orange, garis L dan M sejajar, sementara garis P tegak lurus dengan garis L. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Sebagai latihan, Anda bisa mencoba mengerjakan soal-soal ini. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan soal-soal latihan tutorial yang diberikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar.